Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang pencegahan penularan virus corona atau COVID-19. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Ibu Erliana SPD, mengajar bidang studi biologi, unit kerja SMA Katolik Santo Petrus Kanisius Palangkaraya. Ini adalah tampilan morfologi virus corona atau COVID-19. Kalian bisa lihat semua di slide ini betapa menarik dan indahnya coronavirus ini seperti mahkota. Namun di balik keindahannya, ternyata coronavirus ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Kita akan mengenal coronavirus. Coronavirus termasuk dalam keluarga besar virus yang biasanya menginfeksi hewan, namun saat ini dapat berevolusi menjangkit ke manusia. Coronavirus pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, lalu menyebar ke Hong Kong dan Macau. Penyebaran coronavirus ini menular dari orang ke orang, menjangkit ke pernapasan, lalu menyerang paru-paru yang ditandai dengan gejala seperti sakit flu. Apa itu coronavirus atau COVID-19? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang sangat serius, seperti sindrom pernapasan akut dan sebagainya. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang diberi nama sindrom coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit coronavirus yang pada akhirnya dikenal dengan COVID-19. Apakah COVID-19 sama seperti SARS? COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian yang disebabkan oleh SARS jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan COVID-19. Kematian yang disebabkan oleh SARS itu mencapai 9,6%, sedangkan COVID-19 hanya 5%, walaupun jumlah kasus COVID jauh lebih banyak dibandingkan dengan SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat di berbagai negara dibandingkan dengan SARS. Berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda? Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 ini mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung
dari jenis permukaan, suhu, ataupun kelembapan di lingkungan. Ini ada beberapa contoh kemampuan virus ini bertahan. Yang pertama, kalau pada stainless, virus ini mampu bertahan 6 jam 49 menit. Misalnya yang terdapat pada sendok, garpu, dan pisau. Pada kertas, coronavirus mampu bertahan 3,5 jam. Pada tembaga, 4 jam 64 menit. Pada plastik, 5 jam 38 menit. Lalu kita akan mengenal beberapa perbedaan gejala yang disebabkan oleh corona, influenza, dan flu biasa. Mari kita lihat pada tabel berikut ini. Kalau corona ditandai dengan pertama demam, kemudian batuk-batuk, pernapasan tidak normal, dahak kental, anggota tubuh lemas, serta sinar X pada paru-paru. Sedangkan pada influenza ditandai dengan demam, batuk-batuk, hidung meler, bersin-bersin, tenggorokan sakit, muntah-muntah, diare, nyeri otot, dan flu biasa ditandai dengan batuk-batuk, hidung tersumbat, bersin-bersin, tenggorokan sakit, pernapasan tidak normal. Lalu bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID dengan flu influenza biasa? Untuk mengetahui hal ini, perlu pemeriksaan medis yang akurat, disertai rujukan pemeriksaan laboratorium. Sangat diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah seseorang itu terinfeksi COVID-19. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernapas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernapasan. Tanda dan gejala virus COVID-19. Yang pertama, itu adalah gangguan pernapasan. Yang kedua, batuk. Yang berikutnya, demam dengan panas tinggi, yaitu panas tubuhnya itu suhu tubuhnya berada pada 38 derajat Celcius. Lalu berikutnya sesak napas. Pada kasus yang lebih parah dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru, lalu sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan pada akhirnya adalah kematian. Lalu selanjutnya, bagaimana pencegahan virus corona? Yang pertama,
kita harus mencuci tangan dengan benar. Yang kedua, harus menggunakan masker jika batuk dan pilek. Jika batuk dan pilek dan sesak napas, segera ke rumah sakit. Lalu pencegahannya berikutnya, perbanyak mengkonsumsi sayur dan buah. Jangan mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan virus corona. Rajin berolahraga dan beristirahat yang cukup. Mencegah dan penyebaran virus. Bagaimana cara mencegah dalam penyebaran virus? Dapat kita lihat pada slide ini. Yang pertama, kita harus menjaga jarak. Kita tidak boleh berdekatan dari orang ke orang. Yang kedua, kita harus menggunakan masker. Masker ini bertujuan memberikan pengamanan agar kita tidak tertular, bahkan menularkan ke orang lain, sehingga kita dapat melindungi diri kita untuk tidak tertular oleh virus ini. Yang ketiga, menghindari keramaian. Usahakan kita tidak berada pada keramaian, di tengah-tengah orang banyak, sehingga kita terhindar dari penyebaran virus ini. Yang keempat, jangan menyentuh wajah. Cuci tangan dengan sabun secara keseluruhan terlebih dahulu sebelum menyentuh wajah. Yang berikutnya, menggunakan masker, kemudian membuang masker yang sudah kotor. Jangan memakai masker lebih dari 1 hari, karena bakteri atau virus dapat berkembang biak di dalam masker jika dipakai terlalu lama. Yang keenam, jangan menyentuh bagian luar masker, karena virus atau bakteri bisa menempel di bagian luar masker. Yang ketujuh atau yang terakhir, jangan berbagi makanan, alat makan seperti gelas, sendok yang dipakai bergantian. Lalu berikutnya, kita harus mencuci tangan dengan benar. Ada 6 langkah mencuci tangan dengan benar. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari, tangan kiri, tangan kanan, dan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam atau yang terakhir, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak kanan kiri dan sebaliknya. Cara menggunakan masker dengan benar. Perhatikan masker menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Kemudian
tekan melengkung bagian atas masker, mengikuti lekuk hidung kita sehingga menutupi sela antara masker dan hidung. Jangan pakai masker berulang kali. Usahakan satu masker digunakan maksimal hanya 1 hari saja. Yang terakhir, hindari menyentuh ataupun turunkan masker, karena setelah beberapa saat kita pakai masker, biasanya bakteri, tubuh dan kuman sudah berkumpul di bagian luar dari masker. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.